hu aha hu aha.
wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Ittihaful Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keharuman dan kewangian, fadilat dan karunia Allah pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disertakan, dianugerahkan, dilimpahkan juga kepada kita sekalian semua di sini, handai taulan kita, kerabat-kerabat kita, dan jiran-jiran kita. Semoga kekeramatan yang Allah berikan kepada beliau dapat kita reguk dalam hidup ini dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bergandeng bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi pengadilan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, faqad hadallahu dzakirin biqaulillahi ta'ala wazkuruhu kama hadakum. Allah telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengingatnya, dan Allah berfirman, wazkuruhu, ingatlah kepadanya, kama hadakum, sebagaimana kalian telah mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, diberikan Rasulullah kepada murid-murid beliau, yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Para sahabat-sahabat Nabi menyampaikannya kepada murid-murid mereka, dan seterusnya dari guru ke murid, dari guru ke murid, dan seterusnya. Ila maratibi zikrikum wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abdalu ma'akulu ana wa maqalahun nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam rawahu Imam Tirmidzi, abdalu ma'akulu ana, seabdal-abdalnya apa yang aku ucapkan, ana wa maqalahun nabiyuna, dan apa yang telah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku min qabli, hanyalah kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa natijatul amali sholihi hayatu hakikatil insanil musamma bitiplil ma'ani. Ada satu hasil amal soleh yang sangat besar nilainya, tidak ada yang lebih besar pada itu, ialah hayatu hakikatil insanil musamma, yaitu satu kehidupan hakikat manusia yang dinamakan ya bitiplil ma'ani, yaitu bayi yang lahir pada jiwa kita, yaitu yang tumbuh dari satu makna kalimat la ilaha illallah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah diangkat kalimat at-thayyib, yang diterima Allah adalah kalimat disebut dengan kalimatut thayyib, atau yang disebut dengan thayyibah, kalimatut thayyibah atau kalimut thayyib, yaitu la ilaha illallah. Wal amalu soleh yarfa'ahu, dan amal-amal soleh yang dengannya Allah mengangkatnya. Artinya
semua kalimat tunduk pada satu makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat subhanallah di bawah makna la ilaha illallah. Kita mengucapkan Allahu Akbar juga tetap la ilaha illallah. Kita membaca Al-Quran, satu biji Al-Quran kita baca dari Alif Lam Mim sampai surah An-Nas, semuanya di bawah makna kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi rugi kita kalau tidak mengucap itu. Nggak sempat membaca Al-Quran, kita ucapkan la ilaha illallah. Itulah kalimat. Yang kalimat itu sudah kami berbagi ya Rasulullah dengan para nabi-nabi sebelum aku, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini yang tertinggi. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pemahaman makna kalimat la ilaha illallah, yang di dalam beberapa kitab kemarin ada kalimat istilah nafi dan isbat. Nafi itu artinya meniadakan la ilaha illallah. Isbat artinya menetapkan kalimat Allah. La itu nafi, Allah itu isbat. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Ternyata maknanya sangat luas. Maknanya sangat luas. Bermakna dia sangat luas itu. Bermakna dia sudah sangat luas itu. La ilaha illallah itu berarti adalah tidak ada yang memberi karunia kecuali hanya, tidak ada yang memberi rahmat kecuali hanya, tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya, tidak ada yang memberi kemudahan kecuali hanya, tidak ada yang membentuk wajah dan diri manusia kecuali, tidak ada yang mengadakan makhluk kecuali hanya. Sebegitu semuaan dalam hidup ini. Tidak ada yang membalikkan ke kanan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menggerakkan kecuali hanya. Tidak ada yang memperbuat kecuali hanya. Tidak ada yang bernama kecuali hanya. Subhanallah. Bahkan tidak ada yang maujud kecuali hanya Allah yang mewujudkan, Allah yang mengadakan. Tidak ada yang ada bahkan kecuali hanya Allah. Lihat, ulun bisi kacamata. Ya kelak. Siapa yang memberi ini? Allah. Memang dibuat di tukang kacamata, tapi dipandang dari segi hakikat semuanya adalah Allah. Kita berdiri, kita bergerak, kita semuanya Allah. Dipandang dari kacamata hakikat. Yang kita sampaikan tadi bahasa hakikat namanya. Kalau dibicarakan dengan orang lain bisa konflik kita. Apalagi dengan orang lain, ternyata yang memberi rezeki ini, memberi makannya hanya Allah. Jawabannya cakah muha. Ya kah? Maka aku mau ongkosi tiap hari jabahnya. Iyalah. Nah, ya kah? Nah, konflik enggak? Konflik. Berarti itu maknanya di haki, itulah ilmu agama yang sesungguhnya. Untuk kita amalkan, kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Itu mudah aja guru. Nah, ya kan? Karena kita sudah belajar kemarin napi. Maukah? Mbak anukah? Harus coba tuliskah? Tuliskah? Tulislah sedikitlah supaya paham. Nah, supaya berikit. Berikit itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Melekat. Nah, tulisannya Mbah Hanum mau. Nafi dan isbat. Isbatun. Nafi ini meniadakan, tiada. Ini ada atau menetapkan ya kelak. Menetapkan. Nah, dah. Nah, sekarang ada sebuah cerita yang saya kisahkan di sini nanti. Nah, berarti nafi dan isbat ini itu adalah kalimat la ilaha. La ilaha. La tidak ada, ilaha Tuhan. Jadi yang ditiadakan tuh Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan.
illa kecuali, nah, illa ini istisna, mustasnanya Allah, pengecualian itu kecuali hanya Allah. Berarti Allah ini kan wahid nih, iyalah wahid. Nah, ini tulis Mbah Nung udah mau anunya. Nah, sudah. Ini yang kita pelajari. La ilaha illallah ini ternyata lelah juga kita. La ilaha illallah, la ilaha. Orang bertanya apa yang dituju? Yang dimaksud adalah isbat, yaitu Allah. Kenapa sering dibaca orang la ilaha illallah juga masih? Karena seringkali kalau langsung Allah, kita belum bersih lagi ternyata. Iyalah. Lalu kita perlu menapikan dulu di hati kita nih, meniadakan dulu, bujur-bujur membersihi hati kita. Kalau kita cop Allah, kita ternyata masih takut besok hari makankah tidakkah? Iyalah, berarti hati kita masih belum bersih lagi, ya kan? Belum isbat betul, belum tetap benar Allah yang memberi rezeki, masih terpikir kalau diberhentikan orang bekerja di sini gimana? Ayo, ya kah? Mas. Lalu ada la ilaha illallah. Nah, jadi sebenarnya yang dituju ini hanya Allah. Rabbi Allah. Di dalam agama, ujar Syekh Ibnu Athaillah, saya memakai kitab Ibnu Athaillah tambahan Miftahul Falah, dalam Miftahul Falah ya, Miftahul Falah, kunci kemenangan. Nah, kitab kunci kemenangan. Az-zikru ar-rabi, ini bagian daripada zikir yang keempat. Yang pertama la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, kemudian diringkas la ilaha illallah, kemudian diringkas lagi menjadi la ilaha illallah, menjadi kalau di sini zikir sani wa la ilaha illallah. Zikir yang ketiga adalah zikir tanjih, subhanallah. Tanjih itu artinya mensucikan, memuji. La subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu tanjih semuanya sebenarnya. Yalah. Nah, ada orang protes, kenapa aja zikirnya Allah aja jar? Ya kah? Kenapa tidak subhanallah? Subhanallah zikir juga. Allah juga zikir. Subhanallah, alhamdulillah itu zikir tanjih namanya. Zikir mensucikan. Kenapa? Karena kita sering sekali memahami Allah tidak suci. Allah Ahad, Esa, Allah Maha Kuasa, kadang-kadang terkepinggirkan kita gara-gara menonton film Superman. Ya, wah hebatnya Superman ini, jadi kita ya lah. Nah, ya kan? Atau diri kita yang merasa hebat, lalu Allah terkesampingkan. Di kampung itu, kampung Simpang Jagung tuh, andaikan tidak karena uang kok, udah terbangun masjid. Wah, ya kalau kayak berguru di Kelayan tuh nah, ada orang Kelayan sini. Masjid di Kelayan tuh nah, andaikan tidak karena aku tidak terbangun. Nah, misalnya berarti menyisihkan kudrat ilahiyah, kekuasaan Allah, berarti tidak bersih lagi nih. Nah, bila kita isbatkan di hati Allah itu seharusnya bersih sudah, tidak ada lagi makhluk, yang ada hanya Allah. Disebut dia wa yusamma az-zikrul mufrad, disebut itulah namanya zikir mufrad. Jadi ada kalau orang berzikir Allah, disebut namanya, istilah agama namanya zikir mufrad. Mufrad itu artinya zikir tunggal atau bersendiri, singular, ya kah anak bro? Nah, singular aja orang, lain jamak, lain apaan? Bahasa kampung, singular. Di kampung Inggris. Nah, guru Mas Kona ini bisa aja. Li'anna zakirahu musyahadah li jalalillahi wa azamatihi. Orang yang berzikir Allah ini seharusnya lah. Nah, yang idealnya adalah orang yang sudah musyahadah, menyaksikan li jalalillah wa azamati, yaitu kebesaran Allah, bisa merasakan kebesaran Allah. Itu cocok orang berzikir Allah. Misal pian berzikir Allah, melihat burung elang terbang mau makan mangsa, Allahu Akbar, Allah hebatnya Allah ini, ya lah, melihat burung tuh nah, maka indah benarnya. Wah, kita tidak bisa nuruti kita.
Indahnya Allah ini. Cuma kalahnya elang. Tulun aku berhitung mana elang nih kira tidak bisa berhitung. Aku bisa berhitung ya lah. Tapi ini luar biasa. Nah, di situ kita berzikir Allah, Allah, Allahu Akbar jadi kita. Lalu Allah, 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 Allah. Yalah, itu mufrad namanya zikir bersendiri. Duduk kita di mana, di masjid, di rumah, di samping kurungan ayam mungkinlah serahai Allah, Allah li jalalihi panian an nafsi, sampai pana diri, hilang diri nih, yang ada timbul Allah aja lagi. Meskipun mungkin pertama kali itu hanya kalimat Allah aja, Allah, 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 itu aja yang timbul, sampai alam semesta ini tidak ada lagi, terbayang tidak ada lagi siapapun, bahkan kita tidak ada lagi, yang ada hanya bersendiri Allah yang wahid. Nah, itu orang zikir Allah tuh Allah, 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 Allah. Nah, itu paling bagus zikir Allah, itu idealnya. Kadang kita keingatan istri kita, marah-marah kah di rumah? Nah, belum jadi lagi kita. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-An'am, Qulillah summa jarhum fi haudihim yal'abun. Quran surah Al-An'am ayat 91. Katakanlah, katakanlah Allah, Allah, Allah. Summa jarhum, kemudian tinggalkanlah fi haudihim yal'abun. Orang-orang yang fi haudihim, lalai, orang yang ribut apa dan sebagainya, yal'abun, dalam permainan mereka. Keasikan dengan dunia sih, melihat ular bisa berjalan di muka Masjid Raya. Apa, Guru? Apa naga apa tuh? Nah, naga berkacamata Jasidin di muka Masjid Raya. Orang asik itu tinggalkan soal-soal itu, tinggalkan soal orang ribut macam-macam. Bijikrilah, kul Allahu Allah, Allah. Wa zakara an-Asyibli. Nah, berkata Syekh Asyibli. Syekh Asyibli ini juga pemuka ulama besar. Syekh Asyibli. Berkata Syekh Asyibli. Syekh Asyibli ini kalau tidak salah gurunya Al-Halat, Abu Husain Al-Halat kalau tidak salah. Sa'alahu rajulun lima taqulullah. Syekh Asyibli ditanya, su'aluhu, ditanyakan kepada beliau, rajulun, seorang laki-laki, lima taqulullah, lima taqulullah, tentang kenapa engkau membaca Allah, Allah, wala taqulu la ilaha illallah. Rupanya Sibli ini berzikir Allah, 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 Sidin. Ada orang bertanya, wahai guru, kenapa engkau berzikir Allah, 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 tidak la ilaha illallah? Qala li'anna siddiqa atau malahu kulluhu. Maksudnya Abu Bakar Siddiq nih. Nah, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq memberikan atau malahu, seluruh hartanya, kulluhu, seluruh hartanya. Palam yabik ma'hu. Jadi pada suatu saat Rasulullah mau jihad perang, lalu Abu Bakar membawa semua hartanya. Gurunya dibawanya, sampai sertifikat rumah dibawanya juga. Ya kalau kuda apa semuanya diberikan kepada Rasulullah untuk apa? Untuk perbekalan perang. Faqala Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah berkata, maqalaita li iyalika. Faqala Allahu, ja Abu Bakar. Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan lagi? Lalu ja Abu Bakar, gasan untuk keluargamu pun apa? Kalau sudah ini adalah untuk keluargamu yang ditinggalkan. Lalu Abu Bakar menjawab Rasulullah, yang kutinggalkan adalah Allah. Nah, itu sabit, itu sejarahnya. Zikir mufrad nih. Yalah, Abu Bakar mengucap juga Allah. Kalau dalam hadis la taqumu sa'ah, bahkan kiamat itu tidak akan terjadi bila seseorang masih mengucapkan Allah. Jadi luar biasa enggak? Jadi api neraka itu gampang aja, mbak, diucapkan Allah takutan, takutnya api neraka. Tapi mengucap nyepang jual wali. Mun wala didatanginya api malah api neraka. Palija ana aqulullah. Paqala, itulah sebabnya aku mengatakan Allah. Paqala Asibli lilisail, kepada orang penanya, uridu ala min haja. Coba Pang Guru,
Tingkatakan lagi, ada kan yang lebih tinggi daripada itu? Wah, ya kalau pintar juga anak murid nih. Dikurasnya ilmu guru. Apa itu guru? Pakola Asibli, berkata Asibli, astahyi, aku malu, min jikri kalimatin nafyi fi hadratihi wal kul nuruhu. Bahasa Banjar Jala, aku malu mengucap napi itu ya nang kalimat la ilaha itu ndak ada gunanya lagi bagiku. Sudah ndak ada urusan lagi Tuhan lain, Tuhan ada nang lain, kenapa aku harus ulang-ulangi? Aku langsung aja cahayanya yang kurebut. Waduh, yang lain tuh anu aja apa nih? Sudah tahu, sudah apa? Mengulang-ulang memanjang-manjangi kalimat aja. Baik, aku mengucap langsung Allah subhanahu. Dua sudahlah. Nah, hitung Ibyan. Terus akankah? Terusanlah. Lalu pakola uridu a'la ya guru ya Syekh. Adakah lagi ya guru nang paling tinggi pada itu? Nah. Ya Pak Guru. Pakola Asibli, berkata Asibli, aksaan amuta alal ingkari pala asla ilal ikrari. Aku takut pas mengucap la ilaha meninggal aku. Yalah. Meninggal dalam kekafiran karena tidak ada Tuhan. Lebih baik aku mengucap Allah kapan saja Allah mencabut nyawaku, tetap Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, Allah. Masya Allah. Waqala sa'il uridu a'la, pinginnya nih adakah lagi yang lebih tinggi itu lagi? Wajar ya, apalagi lebih tinggi itu. Lalu Asibli berkata, kulillah, ucaplah Allah, sumajarhum fi khaudihim yal abun, tinggalkan semua yang lain permainan segala hal, hanya yang ada adalah Allah. Kemudian pemuda itu berteriak keras dan meninggal dunia. Dalam riwayat di sini panjang bahwa Syekh Asibli sempat diadukan ke pengadilan karena dituntut, karena gara-gara Sidin mengucapkan Allah orang meninggal dunia. Nah, saking hebatnya jiwa Sidin tuh, Allah tuh ya lah. Nah, Syekh Asibli ini, Syekh Junaid juga pernah terjadi kasus yang lain ketika beliau berzikir tidak redo dengan seseorang, Sidin mengucapkan Allah, meninggal orang. Nah, ini bahayanya Allah ini, zikir Allah nih, zikir orang, zikir panas ya. Jadi kalau pian dijolim orang, dia apa? Allah, kembali kepada Allah. Kalau sudah sampai panah tuh bahaya. Nah, zikir puncak. Adalah lagi guru lain pada itu, nang puncak pada itu ada lagi, karena tunggu tanggal mainnya. Nah, ya lah. Ya, habis dulu lah simpulan untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun minta ridho, minta maaf, mudah-mudahan ada hikmah bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.